Perkenalkan, nama saya Elska Inama dengan nomor induk mahasiswa 712018-112. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teknologi dan Komunikasi. Dari nama mata kuliahnya saja kita bisa tahu bahwa ini pelajaran tentang mata kuliah tentang teknologi, teologi, dan komunikasi. Bukan saja kita belajar tentang apa itu teologi dan apa itu komunikasi, tetapi di sini lebih daripada itu kita melihat persamaan dan juga hubungan antara kedua kata tersebut. Teologi merupakan sebuah komunikasi antara manusia dan Tuhan dan juga sesama manusia yang lain. Komunikasi dan komunikasi dan teologi sama-sama memerlukan bahasa dan relasi. Karena bahasa sangat menunjang proses komunikasi dan juga teologi tentunya. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah, yang dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain atau sesama tentu harus menggunakan bahasa. Ada juga relasi-relasi. Komunikasi dan teologi dilakukan akan ada relasi di mana baik antara manusia dan Allah maupun sesama dan manusia dan sesamanya. Di mana relasi yang dimaksud ialah antara pemberi informasi dan penerima informasi. Di situ memerlukan respon. Ya sama halnya dengan kita berteologi, misalnya kita berteologi. Allah sudah memberikan anugerah kepada kita dan kita meresponnya dengan kita melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu halnya juga kita berkomunikasi. Itu juga bisa disebut dengan komunikasi dengan Tuhan, ya kan? Terus saat kita berkomunikasi dengan orang lain, kita juga memerlukan respon, ya kan? Alasan kita berkomunikasi adalah kita memerlukan respon dari orang lain. Kalau ditanya teori apa yang paling mengena setelah mempelajari tentang teologi dan komunikasi, teori yang paling mengena buat saya ialah prinsip-prinsip komunikasi, terlebih khusus dari prinsip-prinsip komunikasi Deddy Mulyana. Yang dimana kita tahu bersama bahwa ada 12 prinsip komunikasi dari Deddy Mulyana. Saya tidak semua yang memang semua prinsip komunikasi Deddy Mulyana itu mengena, hanya saja ada yang paling mengena daripada semua itu. Ada 5 yang saya pilih di sini. Itu yang pertama, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, di mana kita itu harus dari yang saya tahu di sini itu tentang bagaimana apa yang kita tunjukkan kadang itu tidak sama dengan apa yang kita rasakan. Maksudnya di sini adalah yang saya ambil dari sini, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Dari prinsip ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita itu harus pintar-pintar dalam memberikan ekspresi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita itu orangnya mukanya udah kayak Judas begitu, terus kita diam, orang akan memikirkan kita bahwa orang akan berpikir bahwa kita itu lagi marah, kita itu orangnya nggak baik, orangnya jahat begitu dan sebagainya. Hanya karena kita kurang berekspresi gitu. Jadi dari sini sesuatu yang bisa saya ambil yaitu saya harus pintar-pintar untuk memberikan ekspresi. Jangan sampai dengan salah berekspresi atau karena saya kelelahan akhirnya tidak bisa untuk mengontrol ekspresi saya, akhirnya orang bisa salah paham, orang bisa berpikir bahwa kayaknya marah sama saya, atau hal-hal apa yang bisa berujuk pada hal-hal yang negatif yang bawahnya bisa fitnah begitu dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi punya dimensi sisi dan dimensi hubungan. Di sini sebenarnya kita diarahkan untuk bisa pintar-pintar dalam melihat situasi, di mana kita tahu bahwa saat kita berbicara itu harus melihat juga ya, maksudnya sekenal apa kita dengan orang tersebut yang kita memberikan info dan bagaimana respon dia terhadap informasi yang kita berikan. Kita harus bisa menggali itu terlebih dahulu, jangan sampai kita salah dalam melihat situasi. Seperti kemarin kayak viral kemarin tentang kata anjay. Kata anjay itu sebenarnya tidak masalah digunakan jika kita itu dengan orang-orang yang sama generasi dan saling pengertian dan tidak ada tujuan untuk menghakimi atau menjatuhkan martabat manusia gitu, dengan tidak menjatuhkan martabat manusia dan melakukan hal-hal negatif lainnya.
tapi hal itu akan menjadi masalah jika sebaliknya begitu. Selanjutnya yaitu komunikasi bersifat sistematik. Nah, jadi ini sama halnya dengan yang sebelumnya tadi. Yang bisa kita petik, pelajaran kita bisa petik dari prinsip komunikasi yang ketiga ini, prinsip komunikasi ini, bahwa jangan sampai misalnya kita kan mau jadi pendeta misalnya, saat kita melihat seseorang melakukan kesalahan dan kita ingin menegurnya, lebih baik kita melihat sisi dia dan sisi kita. Jangan sampai apa yang kata-kata yang kita lontarkan yang maksud kita baik untuk melarang dia, tapi ujung-ujungnya bisa membuat dia sakit hati dan berujung pada hal negatif, padahal maksud kita itu baik. Jadi saat kita melarang seseorang atau memperingati seseorang, jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang tidak pantas, harus bisa lebih mengontrol diri. Dan juga kita jangan sampai dengan begini kita jadinya takut untuk menegur seseorang, karena menegur seseorang juga itu melakukan sesuatu hal yang baik, cuman cara tegurnya jangan sampai kita menegur dengan cara yang salah. Selanjutnya, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transisional. Jadi semua orang kan bisa berubah nih, jadi dia dari prinsip ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kadang kita sebagai manusia ada hal yang tidak kita sukai, ada hal yang kita tidak sukai, jadinya kita suka karena adanya proses komunikasi. Jadi awalnya mungkin kita belum terlalu mengenal, kadang-kadang kita melihat orangnya kok mukanya judes gitu, kita jadinya takut untuk mendekati dia, padahal setelah kita berkomunikasi dengan orang lain yang lebih mengenal dia, mungkin saja kita langsung berubah pemikiran tentang dia. Hal seperti itu, jadi komunikasi sangat membantu dalam hal tersebut. Jadi jangan kita sampai takut untuk berkomunikasi begitu, karena komunikasi membantu hal tersebut, menjauhkan kita dari kesalahpahaman gitu. Selanjutnya, komunikasi bersifat irreversible. Nah, ini yang paling penting. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita saat menegur seseorang jangan sampai kita menyakiti hatinya. Nah, kadang-kadang manusia itu kalau lagi emosi begitu suka melontarkan kata-kata. Bentar, ada suara-suara motor. Suara-suara motor sangat mengganggu. Kita masuk pada prinsip yang terakhir. Ini prinsip terakhir yang saya pilih, yaitu komunikasi bersifat irreversible. Yang dimana komunikasi, seperti yang dikatakan bahwa kita itu kalau melarang seseorang harusnya jangan sampai buat jatuhnya kayak dia sakit hati gitu kan, harus bisa mengerti perasaan seseorang. Dan di komunikasi kali ini dengan adanya prinsip yang kenapa dengan adanya prinsip irreversible ini, saya menyadari satu hal, bahwa kadang kita itu saat marah misalnya, kita melontarkan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas, yang nantinya menyakiti hati orang lain, dan tidak semua orang itu maaf, dan mungkin orang itu bisa memaafkan saya, tetapi dia akan menyimpan, akan ada dendam, dan itu tuh akan kayak dia udah langsung, ada orang yang langsung down, atau orang langsung kayak ada orang yang give up, maksudnya ada orang yang langsung menyerah begitu, karena merasa tidak percaya diri, karena kata-kata kita itu sebenarnya harus bisa dikontrol. Jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, yang membuat orang itu merasa minder, membuat orang itu merasa down dan tersakiti dan sebagainya. Karena kata-kata kita itu kita harus yakini dulu bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu sesuatu yang baik. Jangan sampai kita menyesal sudah melontarkan hal tersebut, dan hal tersebut bisa tersimpan dalam mulut seseorang dan membuat dia menjadi dendam terhadap kita. Itu hal yang perlu kita harus kita pelajari lebih lanjut begitu untuk melontarkan sesuatu.
memikirkan dulu baru bisa meletakkan gitu, agar kita tidak menyesal nantinya. Kira-kira itu alasan kenapa saya beli prinsip komunikasi sebagai salah satu teori yang paling saya sukai atau mengena juga. Karena kan kita sebagai seorang nantinya ya menjadi calon-calon pendeta, calon-calon pemimpin gereja yang harusnya nantinya kita itu akan dilihat dari kanan kiri atas semua, kita dilihat seperti kita itu tinggalnya di akuarium. Nah, jadi kita harus pintar-pintar untuk mawas diri, pintar-pintar untuk berlangkah. Kita saja kalau melangkah gitu kan, kalau selalu menatap kita, kira-kira apa yang kita lakukan, ada orang yang menjadikan kita sebagai modelnya yang nantinya menjadi teladan bagi mereka. Jangan sampai kita memberikan teladan-teladan yang tidak baik. Jadi menurut saya prinsip-prinsip ini sangat pasti, karena kita juga harus bisa untuk mawas diri, dan paling penting sih. Jadi prinsip-prinsip ini saya beli banyak, seperti yang sudah saya katakan, alasan-alasan saya memilih prinsip-prinsip ini sebagai teori yang mengena. Mungkin juga dirasakan oleh teman-teman saya di kelas ini yang lain yang mungkin merasakan hal yang sama dengan saya. Sekian video yang bisa saya buat di hari ini. Sekian video yang bisa saya buat. Terima kasih.